Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Kalimbang Boba, Jemaat Landraki Beringkanaya, edisi Kamis 25 November 2021. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala berkat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Kembali saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 30 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir, dan lihat, tangan itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Amin. Tema kita pagi ini ialah kerajaan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah. Perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun, Dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir dipatahkan tangannya, melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita, agar kita senantiasa terarah kepada hidup yang kekal, yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa kerajaan yang kekal itu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan kami mau percaya kepadamu dalam segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga kami, dalam masa depan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus. Pimpin kami supaya kami selalu belajar taat dan setia kepadamu. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami pun berdoa buat yang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Lepaskan juga yang terbelenggu dengan dosa. Dan nyatakan bagi mereka pertolongan Tuhan. Bagi setiap mereka yang ada dalam masalah dan pergumulan hidup. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Kalimbuang Boba. Tuhan Yesus memberkati. Amin.